Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Baik ya, sobat-sobatku yang saya sangat banggakan, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kinematika gerak lurus dengan pokok bahasan yang berkaitan tentang percepatan linear. Pembahasan kita adalah bagian kedua dari pembahasan sebelumnya, dan tentu kali ini kita akan membahas keterkaitannya sebenarnya antara kecepatan rata-rata dengan percepatan linear. Baik ya sobat-sobat sekalian, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, sudah kita ketahui bahwa persamaan dari kecepatan rata-rata yaitu tak lain adalah perbandingan antara perubahan perpindahan terhadap waktu. Namun demikian dalam konteks gerak lurus, gerak satu dimensi, maka seringkali kita nyatakan bahwa kecepatan rata-rata itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Mengapa demikian? Karena untuk gerak satu dimensi, perpindahan itu tak lain juga adalah jarak tempuh, sehingga yang seharusnya S per T itu dinamakan sebagai kelajuan ataupun harga mutlak dari sebuah kecepatan rata-rata, tetapi kita lebih cenderung menggunakan istilah kecepatan rata-rata. Nah, dengan catatan bahwa gerakan tersebut adalah gerak satu dimensi. Nah, persamaan kecepatan rata-rata ini bisa kita nyatakan sebagai jarak yang ditempuh sama dengan V rata-rata dikali dengan T. Nah, misalkan ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, pada pertemuan bagian pertama kita sudah membahas tentang persoalan percepatan, di mana percepatan itu tak lain adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu, dan seringkali kita menuliskannya sebagai Vt dikurang V0 dibagi dengan T, dengan catatan T0-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai persamaan kedua. Nah, di samping itu bahwa istilah rata-rata bisa juga kita nyatakan bahwa V rata-rata itu adalah tak lain adalah Vt ditambah V0 dibagi 2. Jadi sama halnya, contoh kasus saya berikan, misalkan kita memiliki dua bilangan, katakanlah 4 dan 6. Maka rata-rata daripada 4 dan 6 itu adalah sama dengan 5. Kenapa dapat 5? Karena 4 tambah 6 bagi 2 sama dengan 5. Nah, dalam persoalan kecepatan rata-rata pun juga berlaku Vt sama tambah V0 saat dibagi 2. Nah, tentu saja ini akan bisa kita lakukan apabila percepatan daripada gerak tersebut, percepatan dari benda yang bergerak tersebut adalah konstan. Jadi konstan itu ya bisa diperlambat, ya bisa dipercepat, atau percepatannya sama dengan 0. Nah, katakanlah ini adalah persamaan 3. Sehingga kalau misalkan saya kasih garis batas dahulu, kalau persamaan 3 ini ya kita masukkan ke persamaan 1, maka kita dapatkan S itu sama dengan Vt ditambah V0 bagi 2 kemudian dikali dengan T. Jadi variabel V rata-ratanya itu kita gantikan dengan yang ada di persamaan 3, sehingga kita dapatkan persamaan 4 ya. Nah, lantas di persamaan 2 bisa kita masukkan ke persamaan 4 dengan menggantikan nilai Vt-nya. Tentu kalau kita menggantikan nilai Vt-nya ya, saya tulis dulu
tentu seperti ini VT sama dengan V0. Nah, untuk mengerjakan secara langsung baik dipercepat maupun diperlambat, maka biasanya hanya itu kita beri tanda plus minus ya. Nah, plus minus. Nah, persamaan inilah yang kita akan masukkan ke persamaan 4 dengan menggantikan nilai VT-nya. Sehingga kita dapatkan S itu sama dengan V0 ditambah kurang AT ya, kurung kali, masih ada kekurangan, saya lupa tambahkan dengan V0 ya. Kemudian kita kali T, kemudian kita bagi 2. Sehingga kalau V0-nya ini sama dengan 2 V0 kemudian dikali dengan T ya, berarti kita dapatkan ya 2 V0 kali T per 2. Nah, ditambah kurang A kali T berarti 1/2 AT pangkat 2. Sehingga hasil terakhirnya kita dapatkan V0 hasil terakhirnya kita akan dapatkan saya langsung di sini saja. Kita dapatkan S sama dengan V0T ditambah kurang 1/2 AT kuadrat. Inilah persamaan jarak yang akan kita gunakan. Nah, namun demikian pada kesempatan ini kita tidak akan menggunakan persamaan ini, tetapi kita hanya menggunakan logika di dalam menyelesaikan soal-soal seperti berikut ini. Nah, saya akan berikan contoh yang mana saya maksudkan sebagai bagaimana menyelesaikan cara mudah memahami persoalan gerak, khususnya gerak lurus pada kinematika dengan percepatan konstan. Nah, untuk itu kita lihat contoh 1. Nah, sobat-sobat sekalian, misalkan saya gambarkan sketsanya saja. Di sini ada mobil ya, bergerak diberikan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat dari keadaan diam sama dengan 0. Berarti dari keadaan diam kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian setelah beberapa saat mobil ini sudah berada di jarak tertentu, tentu dengan kecepatan tertentu pula. Kemudian percepatannya sama dengan, tetap ya kita tulis saja dulu 2 meter per second kuadrat ya. Nah, jika mobil ini sudah bergerak sejauh T sama dengan 10 detik, maka tentukan berapa jarak yang ditempuh. Nah, baik sobat-sobat sekalian yang saya sangat banggakan, pada bagian pertama kita sudah belajar tentang apa itu makna percepatan. Jadi sekali lagi tidak apa-apa saya ulang, saya bikin catatan. Berarti makna daripada 2 meter per second kuadrat, saya tulis 2 meter per second per second. Artinya apa? Dalam setiap 1 detik, jadi dalam setiap 1 detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second. Oke? Berarti kalau 10 detik pertambahan kecepatannya menjadi 20 meter per second. Jadi namanya pertambahan tentu kita harus tambahkan dari kecepatan awal. Karena kebetulan kecepatan awalnya adalah 0, maka kecepatan VT-nya sama dengan 20 meter per second. Nah, tujuan kita adalah menentukan berapa S. Nah, S tadi kita sudah tahu bahwa selama percepatannya adalah konstan, ya, konstanta, nilainya adalah konstanta, bukan merupakan sebuah variabel terhadap waktu, maka kita cukup menjumlahkan antara kecepatan akhir dijumlahkan dengan kecepatan awal, berarti 20 ditambah 0, kemudian ya dibagi 2. Oke, dikali dengan T. T-nya sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan bahwa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut atau mobil tersebut adalah 100 yang sama dengan berapa? Sama dengan 100 meter, ya. 2 bagi 10 kali 10 sama dengan
100 meter. Oke, udah bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh yang kedua. Misalkan mobil yang tadi ternyata memiliki kecepatan awal katakanlah 5 meter per second. Kemudian dia mendapatkan percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat. Kemudian setelah bergerak di sini, ya, nah, ini tetap. Nah, ini VT-nya kita belum tahu berapa, tetapi yang pasti kita tahu bahwa dia menempuh jarak waktu selama 10 detik. Maka yang ditanyakan tentukanlah jarak yang ditempuh selama 10 detik dari keadaan awal. Nah, sekali lagi makna daripada 1 meter per second pangkat 2 artinya dalam setiap detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 1 meter per second. Berarti kalau 10 detik berarti pertambahan kecepatannya sebesar berapa? Oke, tentu sebesar 10 meter per second. Dengan demikian kecepatan VT-nya ditambahkan lagi dengan 5. Berarti 5 ditambah 10 menjadi 15 meter per second. Dengan demikian S-nya bisa kita tentukan, ya. Tentunya adalah V0 ditambah VT dibagi 2 kali T. Nah, V0-nya 5. 15 bagi 2 kali T sama dengan 10, ya. Jadi tetap sama dengan 100 meter. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Mudah-mudahan kedua contoh ini sudah memberikan pemahaman sedikit tentang makna percepatan tersebut. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, ada mobil mula-mula kecepatannya adalah 20 meter per second. Kemudian dia mendapatkan perlambatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, mobil ini terus menerus bergerak dan akhirnya ternyata di sini berhenti. Ya, berarti kecepatan VT-nya sama dengan 0, berhenti. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Nah, sekarang kasus ini kita tidak menentukan, kita tidak tahu berapa waktunya. Jadi kita harus mencari waktu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa makna daripada 2 meter per second pangkat 2 khusus untuk perlambatan minus, ya, minus. Jadi saya tidak kasih minus karena sudah ada tanda arah. Maknanya kalau minus 2 meter per second kuadrat atau perlambatan 2 meter per second per kuadrat berarti mobil tersebut akan mendapat pengurangan kecepatan sebesar 2 meter per second dalam setiap detik. Oke, pengurangan 2 meter per second dalam setiap detik. Nah, kalau mula-mula mobil itu bergerak 20 meter per second, berarti kapan kira-kira dia berhenti? Karena dia mendapat 2 meter per second. Tentu dia akan berhenti kecepatannya menjadi 0 setelah berapa? Setelah 10 detik. Mengapa demikian? Karena setiap 10 detik terjadi pengurangan kecepatan sebesar 20 meter per second. Dengan demikian ini sudah jadi 0. 20 kurang 20 sama dengan 0. Oke? Dengan demikian kita sudah bisa tentukan berapa jarak yang ditempuh. Jumlahkan saja. VT 0 ditambah 20 berarti kemudian dibagi 2 dikali T sama dengan 10. Maka S yang kita dapatkan juga adalah 100 meter. Artinya mobil tersebut akan berhenti pada jarak 100 meter. Baik, sobat-sobatku yang saya sangat banggakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan memberikan manfaat, faedah bagi kalian semua. Dan yang terpenting bahwa pada hari ini, pada kesempatan ini, kalian semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama, ilmu yang kita dapatkan bisa berberkah bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang membutuhkan bimbingan
pelajaran fisika dari kita. Dan saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.